kita awali dengan zikir subhanallah tiga kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tentunya pengurus atau pimpinan dari NA Group beserta seluruh karyawan-karyawatinya, kemudian Ustaz Maulana Hasanuddin yang saya banggakan, juga ya Ustaz Gofari, Ustaz Gofar yang menemani saya hormati, juga seluruh yang hadir dalam kesempatan kajian ba'da ya ini waktu duha ya hari Jumat ini. Saya juga ingin saya hormati, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya tidak kesiangan lagi ya. Kenapa? Karena sudah pelajaran yang lalu datang ke sini, ternyata sampai ini jam 10 ya, karena di sana memang setiap hari Jumat subuh itu di Masjid Baitur Rahman namanya, depan rumah saya ada kajian tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain namanya, bukan tafsir jalan lain ya, tafsir nama Al-Jalalain itu setiap ba'da subuh hari Jumat, dan saya sebagai pengasuh. Namun untuk hari ini saya minta izin, minta dibadali yang lain ya, karena kalau berangkatnya setelah ngajar dulu tafsir kira-kira jam 6 selesai, belum sarapan lagi, jadi biasanya macet yang luar biasa. Maka sholat subuh juga di jalan ya, maksudnya di masjid di komplek BDN Masjid Al Barokah, supaya setelah sholat subuh itu masuk jalan tolnya bisa lancar, sehingga alhamdulillah mungkin sampai ke sini jam 6 ya. Sehingga alhamdulillah bisa hadir dan bisa menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang panjang Irma yang saya muliakan dan seluruh yang hadir yang saya banggakan. Jadi alhamdulillah karena dari katakanlah habis sholat subuh langsung berangkat ke sini, tidak mengajar dulu tafsir di Masjid Baitur Rahman sana, sehingga pagi-pagi bisa sudah sampai di alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan kaji walaupun tidak begitu lama ya, insyaallah dengan tanya jawab sampai jam 9 ya selesai. Tapi mudah-mudahan ilmu ini berkah dan penuh manfaat
ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kurang sehat baik yang ada di sini, di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang meninggal dunia ya, dan baru beberapa minggu kemarin juga ibu mertua saya di Garut sana meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Ibu Epon binti Ahmad Hamami namanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga keluarga kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan min ahlil khair, ya, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, diterima segala amal solehnya, dan dimaafkan, dihapuskan segala kehilapan dan kekurangannya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan nikmat kubur dan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan segala yang sedang ada kesulitan, Allah angkat kesulitannya, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar putra-putri kita, saudara-saudara kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukseskan belajar. Kemudian yang sedang berjuang di jalan Allah, ya, untuk masjidnya, termasuk untuk pondok pesantrennya, ya, baik itu pelelangan tanahnya atau gedung tahfidznya yang belum rampung, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan perjuangannya, dan semua yang berinfak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya terus menerus sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan segala musibah bencana dijauhkan oleh Allah. Dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang dijajah, ya, oleh Zionis Israel, mudah-mudahan dengan kesabaran, yang meninggal mudah-mudahan menjadi syahid, juga laknatullah Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita dalam kajian ba'da subuh atau waktu duha seperti ini adalah mengenai, ya, persatuan umat Islam, ya, karena berkaitan dengan juga, ya, kita mendoakan kepada warga atau masyarakat di Palestina yang sedang dijajah. Kadang-kadang ada orang yang berkata, kenapa kita umat Islam Indonesia kok harus memperhatikan, harus ada perhatian sama orang Palestina, ya, padahal dia udah artinya beda lah negaranya dengan kita. Ini saya kira pendapat atau ucapan ini tidak benar, harus kita luruskan. Kenapa? Karena walaupun katakanlah Palestina ini negaranya beda atau katakanlah tidak satu negara dengan kita, akan tapi karena diikat oleh, ya, akidah Islamiyah, sama-sama seakidah dengan kita, agamanya sama-sama agama Islam, ini pada hakikatnya adalah saudara kita, ya. Karena dalam Islam kaitan dengan saudara ini ada saudara nasabiyah, hubungan darah, ada istilahnya ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan seagama Islam kita. Dalam kaitan dengan ini, saya ingin mengungkapkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, berkenaan dengan, ya, persaudaraan, menjalin ukhuwah Islamiyah walaupun beda negara. Demikian juga saya akan tambahkan dengan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam yang pentingnya kita datang gak merasa ketika ada saudara-saudara kita ditimpa musibah, bagaimana sikap kita umat Islam yang mendengar atau mengetahui. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya banggakan, kita mulai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Kalau kita kaji, teliti ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir ya, kalau saya ya alhamdulillah ketika dulu kuliah di S1 ya di PTIQ, yakni di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, karena mahasiswanya waktu itu ya, sekarang apakah ada perubahan? Yang jelas waktu saya kuliah itu selama 7 tahun itu semua mahasiswanya laki-laki semua. Terus sekarang udah jadi universitas, katanya ada menerima perempuan. Ya dulu laki-laki semua itu wajib semuanya harus hafal Quran. Bukan hafal Quran juz 30 tapi 30 juz ya. Kalau juz 30 juz aman. Ini yang berat itu dikasih waktu 5 tahun adalah menghafal Quran 30 juz. Sehingga di ultimatum kalau mahasiswa di sana tidak hafal Quran 30 juz atau hanya hafalnya 29 juz, itu nggak bisa munaqashah. Tidak munaqashah itu artinya tidak bisa sidang untuk meraih gelar sarjana ya. Artinya nggak lulus kalau hafalannya tidak penuh, tidak sempurna, tidak lengkap. Walaupun mata kuliah yang ya dikajinya misalnya sudah beres lah ya, saya sendiri Fakultas Syariah yakni hukum Islam. Nah di dalam kajian tadi itu dari awal sampai akhir kita teliti banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang ada relevansinya dengan pentingnya kita menjaga ukhuwah Islamiyah dan harus menaruh kasih sayang ya antara umat Islam terhadap umat Islam yang lain. Di dalam Al-Quran misalnya surah Al-Hujurat ayat 10. Surat apa? Al-Hujurat ya, ayat berapa? Ayat 10. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ikhwatun artinya bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaknya islah, damaikan ya di antara dua bersaudara yang bertikai itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian dirahmati Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat 10 surah Al-Hujurat tadi ya, surah Al-Hujurat tadi ada yang bisa kita ambil kesimpulan, yakni kita ini sebenarnya seluruh orang yang beriman satu akidah yang beragama Islam pada hakikatnya bersaudara. Dan dalam ayat tadi tidak ada kaid ya, dalam bahasa Arab itu tidak ada takyid, akan tapi bersifat mutlak, tidak dibatasi. Misalnya enggak ada innamal mu'minuna indonesiun ikhwatun ya, sungguh orang yang beriman orang-orang Indonesia adalah bersaudara. Seolah-olah yang bersaudara itu hanya orang ya muslimah orang Indonesia saja. Akan tapi di situ digunakan istilahnya kata mutlak yang umum
berarti setiap orang yang beragama Islam, satu akidah dengan kita, itu adalah saudara kita, tanpa melihat di mana dia berada, ya, apakah di Amerika atau di Perancis atau di Palestina. Kalau memang akidahnya sama dengan kita, agamanya sama dengan kita, berarti itu adalah saudara kita. Justru Bapak Ibu yang saya hormati, kalaupun misalnya anak kandung kita sendiri, tapi kalau misalnya dia, maaf ya, misalnya dia akidahnya beda dengan kita, dia murtad misalnya, ya, masuk agama lain, katakanlah seperti Saifuddin Ibrahim yang tadinya dia misalnya seorang dosen, katanya guru di Zaitun sana, tapi kemudian murtad, bahkan jadi pendeta sekarang, menjelek-jelekan Islam. Itu kan berarti ya tidak mustahil yang tadinya agamanya Islam, keluarganya Muslim, tapi ada yang murtad istilah. Nah, justru dalam pandangan Islam, walaupun katakanlah anak kandung sendiri, tapi kalau akidahnya sudah keluar dari akidah Islamiyah, ya, dari akidah Islam yang benar, maka itu pada hakikatnya sudah tidak, ya, bukan keluarga kita itu sendiri. Sehingga di dalam kajian ilmu faraid itu artinya ilmu yang berkaitan dengan masalah waris, ya, ilmu mawaris, itu menjadi min mawani'il irsi, termasuk pencegah menerima warisan ketika ikhtilafuddin, ketika perbedaan agama antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Sebagai contoh, misalnya dalam Al-Quran ada cerita Nabi Nuh dengan anaknya yang kufur, ya, namanya Kan'an. Ketika Nabi Nuh sudah membuat sebuah bahtera karena tahu akan ada air bah yang akan nanti menenggelamkan orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah. Kemudian kan Nabi Nuh dalam surah Hud itu ada riwayatnya, ceritanya minta kepada anaknya yang bernama Kanan ini supaya masuk ke bahtera. Di dalam Quran itu ayatnya bunyinya ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jadi kalau bahasa kitanya, wahai anakku, ayo irkab, ya, tulisannya irkab ma'ana, mari kita naik, ya, ke bahtera ini beserta kami supaya selamat lah, jangan sampai nanti tenggelam. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu berbarengan atau bersama-sama orang kafir. Cuma si anaknya ini yang namanya Kan'an tadi, yang saya tahu anak Nabi Nuh ini 4, ya. Pertama Ham, yang kedua Sam, yang ketiga Yafis, yang keempat Kan'an. Yang Kan'an inilah yang terkenal orang yang kufur tadi, tidak percaya, tidak beriman seperti bapaknya, seperti Nabi Nuh. Ini anaknya disuruh masuk bahtera, enggak mau, malah menjawab dalam Al-Quran itu jawabannya qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kalau bahasa kitanya, Pak, saya nggak mau masuk, saya mau naik aja ke gunung, ya, walaupun nanti ada air bah. Ya, menurut pikiran dia, kan gunung biasanya tinggi, nggak mungkin air bisa ke atas gunung, ya, paling hanya beberapa saat dan di bawah gunung. Artinya dia mungkin ya selamat. Tapi ternyata wahala bainahumul maut fakana minal mughrakin. Rupanya ketika dia tidak mau masuk ke bahtera tadi, dan air bahnya luar biasa hebatnya sampai ke atas gunung,
dan rupanya anak tadi, si Kan'an tadi termasuk yang tenggelam. Nah ketika mau tenggelam di air bah yang luar biasa hebatnya tadi, istilah Ustaz Maulana, ini anak ini sudah alep-alepan ya misalnya udah ngapan di air tadi. Namanya bapak ya kepada anak, walaupun anak ini bandel atau bedegong atau mantamul ya, bangkang, tetap yang namanya bapak masih ya rasa sayang itu ada. Sehingga akhirnya Nabi Nuh di dalam Al-Quran itu berdoa, minta kepada Allah dengan berkata, Inna ibni min ahli wa inna wa'daka haq wa anta ahkamul hakimin. Ya, kalau bahasa kitanya Nabi Nuh itu kalau dijabarkan mungkin begini, ya Allah, walaupun anak laki-laki saya ini, si Kan'an ini, walaupun bandel, ya bedegong tadi, ya tidak nurut sama orang tua, malah maunya dengan orang yang kafir aja. Tapi saya ya, tentu merasa kasihan, sayang sama dia. Tolong ya Allah, dengan Engkau adalah dan yang maha bijaksana, tolong diselamatkan dia anak saya. Setelah Nabi Nuh berdoa itu, justru oleh Allah dalam ayat berikutnya itu dijawab, ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu waladun ghairu shalih innahu amalun ghairu shalih. Dijawab oleh Allah, ya Nuh wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, sungguh dia itu bukanlah termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, karena dia amalnya tidak soleh, tidak baik, yaitu kufur kepadamu. Nah dari sini kita melihat, walaupun katakanlah anak kandung sendiri, tapi ketika akidahnya beda, ya tidak bertauhid kepada Allah, itu dipandang oleh Allah bukan keluarga. Tapi kalaupun misalnya beda negara dengan kita, tapi sama-sama akidahnya dengan kita, itu adalah saudara kita, sebutnya ukhuwah, ya kaitan dengan Islamiyah tadi. Dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun, ya bersaudara. Ini adalah saudara kita. Makanya tidak benar kalau mengatakan kenapa kita harus mikirin ya orang lain padahal beda negaranya dengan kita. Ya karena pada dasarnya adalah saudara kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan bahwa umat Islam kita harus selain damai tadi, kita jangan sampai ada istilahnya perpecahan. Ini ada dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, yang artinya wa'tasimu, dan adalah kalian berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah, aturan Allah, syariat Allah. Dalam tafsir saya baca yakni dengan Al-Quran dan hukum-hukum Allah, jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai, gontok-gontokan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jelas dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 ini kita memahami dengan baik, dengan jelas. Allah menginginkan supaya kita umat Islam ini bersatu padu dan tidak dibenarkan untuk bercerai-berai atau berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Dan menurut ahli tata bahasa Arab dan ahli tafsir, ya, ini kata-kata lafaz la di dalam lafaz wala tafarraqu ini disebutnya la nahiyah. Sebab ada juga la nafiyah. Bedanya, kalau la nafiyah itu artinya tidak meniadakan. Contoh misalnya
lafaz la ilaha illallah. Kan ada la di situ, la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Disebutnya la-nya la nafi. Nafi itu meniada. Nah, ada la nahi, ya, bukan nahi ya. Ini la nahi. Jadi artinya melarang atau jangan. Ya. Di sini sepakat ulama ahli tafsir pada firman Allah wala tafarraqu, itu artinya la-nya la nahiyah, yakni yang artinya melarang. Janganlah kalian berpecah belah atau bercerai-berai. Dan dalam kitab usul fikih ada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa al aslu fin nahyi litahrim. Sekali lagi, kaidah usul fikihnya sangat populer, yakni al aslu fin nahyi litahrim. Artinya hukum asal dalam larangan itu menunjukkan haramnya yang dilarang itu. Ya, seperti misalnya Allah berfirman wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Berarti mendekati zina ini, jangan zina mendekatinya sudah dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kaitan dengan wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hukumnya menjadi haram. Kalau beda pendapat, yang istilah bahasa Arabnya ikhtilaf atau hilafiyah, itu wajar, tidak ada masalah. Karena Imam Hanafi juga dengan Imam Maliki beda. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i pendapatnya kadang-kadang beda. Imam Syafi'i dengan muridnya sendiri Imam Hambali ternyata banyak yang beda juga. Ya, kita ketahui pendapat imam-imam tadi di dalam kitab yang khusus menceritakan tentang fikih mazhab yang 4. Nama kitabnya Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, fikih menurut mazhab yang 4. Maksudnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang dikarang oleh Imam Syekh Abdurrahman Al-Jaziri namanya. Itu kita ketahui tentang perbedaan pendapat antara satu imam dengan imam yang lain, itu hal yang normal, yang wajar. Bahkan ketika saya jalan-jalan di Mekah, tidak afdal kayaknya kalau nggak mampir ke toko kitab, ya, ketemu dengan sebuah kitab yang bagus yang kaitan dengan Muqaranatul Mazahib, studi perbandingan masalah mazhab. Judulnya adalah Rahmatul Ummah Bikhtilafil A'immah. Sekali lagi, nama kitabnya judulnya Rahmatul Ummah Bikhtilafil A'immah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jakarta, ya, Rahmatul Ummah itu rahmat, kasih sayang bagi umat Islam. Bikhtilafil A'immah dalam menerangkan perbedaan pendapat imam-imam atau tokoh-tokoh agama. Jadi justru dengan adanya perbedaan pendapat tokoh imam atau mazhab tadi menjadikan ya rahmat bagi kita bisa memilih mana yang ya tidak terlalu berat lah untuk kita lakukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya, itu dikarang oleh imam namanya Abu Usman Al-Zahabnya Al-Dimashqi, seorang ulama dari Damaskus, ya, Suriah. Jadi yang ingin saya kemukakan, kalau masalah perbedaan pandangan pendapat itu hal yang wajar, tapi yang dilarang oleh agama kita adalah terjadi iftiraq, ya, bukan ikhtilaf tapi iftiraq, yakni perpecahan sampai misalnya saling menjelekan satu dengan yang lain. Itu jelas ini dampaknya sangat negatif dan dipandang haram di dalam agama Islam kita. Kemudian ayat berikutnya ada dalam surah Al-Fath ayat 29. Surat apa? Al-Fath, ya, ayat 29 atau ayat terakhir dari surat Al-Fath.
Di dalam surah Al-Fatah ayat 29 atau ayat terakhir ada firman Allah Subhanahu wa taala yang saya hafal bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Al-ayat. Yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang besertanya, para sahabat yang pengikut setia beliau punya ciri asyidda wal kufar, tegas, keras ya terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling sayang menyayangi di antara mereka umat Islam. Jadi kepada orang-orang kafir punya sifat yang tegas, sementara ruhama'u bainahum itu dengan sesama kita umat Islam saling sayang menyayangi, saling harga menghargai, saling hormat menghormat. Ini adalah ciri daripada umat Islam yang baik sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran tadi. Jadi artinya ayat-ayat tadi jelas menunjukkan bahwa kita umat Islam dengan surah Al-Hujurat ayat 10 tadi supaya kita islah umat Islam ini supaya damai, tidak ada yang gontok-gontokan. Ayat yang kedua dalam surah Al-Imran tadi kita dilarang untuk berpecah belah. Sementara dalam ayat 29 surah Al-Fatah kita umat Islam hendaknya harus saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu antara lain ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya kita damai, bersatu dan saling sayang menyayangi. Nah, sekarang kita beralih kalau tadi 3 ayat, sekarang minimal 3 hadis ya, yang berkaitan dengan pentingnya kita persatuan dan saling sayang menyayangi, hormat menghormati, dan tenggang rasa antara umat Islam satu dengan yang lain. Hadis yang pertama ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Terjemahnya, al-mu'min lil mu'min, mukmin satu dengan mukmin yang lain, kal bunyan, taubahnya seperti suatu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sangat luhur, yang sangat tinggi nilainya. Bahkan karena bagusnya hadis ini, ya singkat padatnya hadis ini, saya masukkan ke buku saya yang dalam bahasa Arab. Ya alhamdulillah, selain saya menulis yang pakai bahasa Indonesia, semacam umat bertanya, ulama menjawab. Juga buku-buku yang lainnya mungkin sudah 30 judul ya yang sudah kita tulis, yang sedang diedit ini, sedang masih dami. Ini judulnya panduan lengkap merawat jenazah sesuai syariat. Ini sudah 300 halaman, sedang kita koreksi sebelum diterbitkan. Nah, tapi ada juga yang sudah saya tulis pakai bahasa Arab, ya. Yang sudah ditulis ini sudah 10 judul, ya. Yang pertama namanya Al-Kausar sebagai mukhtasar dari Sohbat Tafsir, sudah 3 jilid. Yang kedua namanya Al-Iksir fi Ulumi Tafsir, ilmu tafsir 1 jilid. Yang ketiga Al-Marjan fi Ulumil Quran, khusus ilmu-ilmu Al-Quran, ada 33 ilmu yang kita bahas dalam buku itu. Kemudian Al-Jawahir fil Hadis Al-Bashir An-Nazir, khusus hadis-hadis sahih. Ada Al-Muhazzab fi Ilmil Akhlaq, ilmu
ada al-ibris fi ilmu tauhid, ilmu tauhid, ada al-muyassar fi ilmu fiqh, khusus ilmu fikih, ada al-hawi fi ilmu nahwi, ilmu nahwu, ya. Ada al-kasaf fi ilmu sarf, ilmu saraf, dan al-hikam fil mahfuzat, ada kata-kata mutiara hikmah yang penuh dengan nasihat. Itu juga saya sudah tulis dan sudah diterbitkan. Dan yang sekarang yang dalam bahasa Arab sedang ditulis adalah namanya Dalilun Nasihin Ihtisar Riyadhus Shalihin. Sudah kita himpun 1441 hadis dan sedang kita istilahnya proses untuk segera diterbitkan, insya Allah. Nah, di dalam hadis tadi, karena ini bagus, saya masukkan ke dalam buku atau kitab yang namanya Al-Jawahir fil Ahadits Al-Basyir An-Nazir, yang artinya adalah mutiara-mutiara hadis-hadis Nabi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalam hadis itu yang saya bacakan tadi, al-mu'min bil mu'min yashudu kalbunyan yashudu ba'du ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain tahu bahannya seperti sebuah bangunan sehingga saling kokoh mengokohkan satu dengan yang lain. Dari hadis ini kita pahami bahwa Rasulullah SAW sebagai Nabi kita yang sangat mulia menginginkan kepada kita sebagai umatnya, hendaknya umat Islam ini bersatu padu, saling mengokohkan, saling mengisi, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Diumpamakan oleh beliau seperti sebuah bangunan. Di situ kalbunyan, kaf di situ punya arti litashbih, untuk menyepertikan. Dalam Alfiyah Ibnu Malik dikatakan syabih bi kafin wa biha ta'lil uqad yukna wa zaidan li tauhidin warad, ya. Alfiyah Ibnu Malik itu kurang lebih 1000 bait, dan ketika saya di pesantren ya menghafalnya sampai tamat, ya. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa syabih bi kafin beri ya tanda tasbih, artinya untuk menyepertikan sesuatu itu dengan kaf. Seperti Zaidun kal asad, Zaid seperti singa, ya. Maka ada kaf di situ. Maka di sini kalbun, ya, ingin Rasulullah umat Islam ini seperti sebuah bangunan, di mana bangunan ini ya bisa kokoh karena antara satu material dengan yang lainnya saling kuat menguatkan, kokoh mengokoh, sehingga menjadi kuat. Nah, umat Islam juga hendaknya demikian. Jadi hadis ini jelas ada hubungan dengan pentingnya persatuan di kalangan kita umat Islam. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita dalam hadisnya yang sahih riwayat Bukhari, Muslim, juga Ahmad bin Hanbal, yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, la tahasadu wala tabaghadu wala taqatu, ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, yang artinya la tahasadu, janganlah kalian saling hasud menghasut, saling dengki, jangan saling dengki mendengki, wala taqatu, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling teliti kekurangan satu dengan yang lain. Ya, bahkan ada riwayat yang lain, wala tanafasu, janganlah kalian saling saing menyaingi yang tidak sehat. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang penuh persaudaraan. Ini juga hadis sangat bagus sekali, ya, bahwa kita diminta oleh Rasulullah SAW supaya menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan yang terakhir mungkin satu hadis lagi yang sangat bagus, riwayat Imam Muslim, ya, yang hadisnya dinilai sahih. Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad
idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis sahari wal umma, yang artinya masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawadihim wa talahum wa ta'atufi, dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Masalul jasad, taubahnya seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila dari tubuh itu ada anggota tubuh yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh ikut-ikutan sakit, bisa hari wal humma, sampai tidak bisa tidur semalaman, wal humma, dan badan terasa demam. Padahal yang sakitnya hanya gigi satu kecil, tapi seluruh badan kita ikut-ikutan sakit. Ini adalah hadis yang sangat mulia, yang sangat berharga dan luhur, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mengandung arti bahwa kita ini harus tengah rasa ketika ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, terkena musibah, ya kita juga harus merasakan seperti demikian. Termasuk kaitan dengan tadi umat Islam di Palestina yang sedang tentunya luar biasa, ya, kalau listrik dipadamkan, air tidak jalan, mana gelap gulita, ini bisa dibayangkan begitu ya repotnya dan tentunya sedih, bom di sana sih. Makanya kami kemarin di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, tepatnya hari Rabu kemarin, mengadakan rapat ya seluruh pengurus Majelis Ulama di Kota Depok, dan saya masih diberi amanah sebagai ketua umumnya untuk kita menggalang dan ormas Islam yang ada di Kota Depok ini, karena Majelis Ulama membawahi NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah Islami, ada Jamiah Wasliyah, ada Matul Anwar, dan yang lain-lainnya banyak banget ya. Kita kumpul di Majelis Ulama. Yang tidak ada di Majelis Ulama khususnya di Kota Depok yang kami pimpin dari tahun 2003 sampai 2023 ini, 4 periode berturut-turut ya saya dipilih menjadi ketua umum. Itu yang enggak ada itu 3 organisasi, karena dipandang yang 3 ini masih diragukan atau katakanlah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 3 macam itu mungkin ada yang ingin tahu. Yang pertama adalah Jamaat Ahmadiyah, itu di Majelis Ulama enggak ada, artinya kita enggak masukin. Jamaat Ahmadiyah itu artinya yang punya pandangan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, yakni Mirza Ghulam Ahmad, itu sesat dan menyesatkan, sehingga kami tidak nerima ya organisasinya masuk ke Majelis Ulama. Yang kedua adalah Syiah. Ya, kelompok Syiah ini yang katanya khalifah itu dari Nabi Muhammad wafat langsung harusnya ke Sayyidina Ali. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman ini katanya perampok atau merebut ya, sehingga mereka benci kepada sahabat-sahabat yang mulia tadi. Ini jelas kami tidak terima. Dan yang ketiga yang tidak terima itu adalah LDII ya. LDII itu Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang tadinya dari LMKI, yang tadinya dari Islam Jamaah gitu ya, yang katanya kalau umat Islam masuk masjidnya harus disertu karena katanya adalah orang kafir dan sebagainya. Sehingga walaupun katanya paradigma sudah berubah, tapi karena belum jelas, masih enggak tegas begitu ya, sesuai dengan syariat Islamnya, sehingga kami tidak terima. Tapi yang lain-lainnya kami ya terima dan ada di lingkungan Majelis Ulama. Nah, insya Allah kami sedang proses penggalangan dana, sehingga mudah-mudahan dapat banyak, sehingga kita akan serahkan untuk ya nanti membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dari daerah juga
ya umat Islam seluruhnya bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.